Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela dari kelas pengantar akuntansi A ingin mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika organisasi atau manajerial pada PT Marimas Putra Kencana. Adapun gambaran umum tentang PT Marimas Putra Kencana. PT Marimas Putra Kencana berawal dari perusahaan home industry yang didirikan oleh Haryanto Kusuma Halim dan dikelola dengan sistem manajemen keluarga. Hingga akhirnya perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional. PT Marimas Putra Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini terletak di kawasan industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Semarang. PT Marimas Putra Kencana telah menerapkan Quality Management System ISO 9001 dan 2000 yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia. Perusahaan ini juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan terdaftar pada Badan BPOM. Selanjutnya, program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan etika manajerial PT Marimas Putra Kencana. Yang pertama ada penanaman pohon mangrove serta pemberian pengetahuan dan informasi ekosistem mangrove sejak dini. Yang kedua ada pelatihan kemasan daur ulang. Yang ketiga bantuan sumur artesis. Yang keempat program warung cantik dan kredit tanpa bunga. Yang kelima beasiswa. Yang keenam lomba guru kreatif. Prinsip tanggung jawab sosial dan etika manajerial PT Marimas. 1. Prioritas perusahaan. PT Marimas sudah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial, namun dalam pelaksanaannya masih belum menyeluruh karena belum menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama. 2. Manajer terpadu. Manajer PT Marimas mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program pada aktivitas bisnisnya. 3. Proses perbaikan. PT Marimas belum melakukan kegiatan evaluasi secara berkesinambungan pada setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial. 4. Pendidikan karyawan. PT Marimas telah melakukan motivasi terhadap karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. 5. Pengkaji. PT Marimas belum melakukan pengkajian mengenai dampak sosial terhadap aktivitas usahanya terutama dalam pengelolaan limbah. 6. Produk dan jasa. Produk dan jasa telah dilakukan dengan baik, hanya saja limbah dari kegiatan tersebut belum diolah dengan baik sehingga memberikan dampak negatif terhadap sosial. 7. Informasi publik. PT Marimas telah memberikan informasi publik tentang penggunaan dan pemanfaatan limbah kemasan dari produknya yang dijadikan tas sehingga bernilai ekonomi. 8. Fasilitas dan operasi. PT Marimas belum melakukan pengembangan, penanganan, dan pengoperasian fasilitas serta menjadikan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial. 9. Penelitian. PT Marimas kurang mendukung suatu riset atas dasar sosial dari limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usahanya. 10. Prinsip pencegahan. Upaya yang dilakukan PT Marimas belum maksimal dalam pencegahan dampak sosial yang bernilai negatif. 11. Kontraktor dan pemasok. PT Marimas belum mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial. 12. Siaga menghadapi darurat. PT Marimas sudah menyusun dan merumuskan perencanaan emergensial dalam menghadapi keadaan darurat. 13. Transfer best practice. PT Marimas belum sepenuhnya berkontribusi pada pengembangan dan transfer business practice sepanjang tanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sosial sektor publik. 14. Memberikan sumbangan. PT Marimas sudah memberikan sumbangan dalam bentuk beasiswa, program warung cantik tanpa kredit dan bunga yang menunjukkan dan meningkatkan kesadaran sosial. 15. Keterbukaan. PT Marimas tidak menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik.
Kasus PT Marimas. PT Marimas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman. Namun dalam menjalankan aktivitasnya ini menghasilkan limbah berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan limbah B3. Limbah B3 berasal dari sisa produksi perusahaan. Limbah ini mengandung zat atau komponen lain yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan. Limbah ini berbentuk cairan pekat hitam dan berbau tajam yang dapat menyebabkan masyarakat mengalami penyakit pusing dan mual karena menghirup cairan limbah tersebut. Kasus limbah ini telah ditemukan sejak tahun 2011 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Limbah ini juga masih sering ditemukan pada Sungai Kelampisan. Hal terparah dari limbah ini adalah air sumur warga tidak bisa digunakan karena tercemar oleh limbah. Selain itu, Kampung Kelampisan merupakan daerah rawan banjir, di mana jika hujan deras maka kampung ini akan dilanda banjir, dan banjir ini telah bercampur dengan limbah yang menyebabkan gatal-gatal, juga penyakit lainnya yang dialami oleh warga. PT Marimas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, di mana PT Marimas masih sering membuang limbah di Sungai Kelampisan. Penyelesaian kasus ini dilakukan di luar pengadilan dengan cara PT Marimas memperbaiki saluran limbah yang pernah jebol dan memberikan bantuan sumur artesis. Namun, bantuan sumur artesis ini tidak didapatkan oleh semua warga, sehingga ada beberapa warga membuat sumur sendiri atau menggunakan PDAM, yang menyebabkan warga merugi karena memerlukan biaya tambahan. Kesimpulan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan etika manajerial PT Marimas Putra Kencana sudah diwujudkan dalam berbagai program. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini masih menjadi permasalahan antara pihak perusahaan dengan warga sekitar, terutama mengenai penanggulangan limbah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.